Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wade Arya Reski dengan NIM 24650 158 dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan video tentang Java. Langsung saja ke materinya, yaitu deklarasi kelas. Public class polymorphism buka kurung kurawal. Public atau kelas bisa diakses dari mana saja. Kelas polymorphism ini untuk mendefinisikan sebuah kelas bernama polymorphism. Metode pertama atau cetak ini untuk tanpa parameter. Void cetak buka kurung kurawal for int i sama dengan 0, titik koma i lebih besar dari 10, titik koma i plus buka kurung kurawal, sistem out println dan tutup kurung kurawal, sistem out println dan tutup kurung kurawal juga. Penjelasannya yaitu void untuk metode ini tidak mengembalikan nilai, dan cetak ini untuk nama metode tidak memiliki parameter, itu sama dengan dipanggil tanpa membawa nilai apapun. Kemudian menggunakan perulangan for sebanyak 10 kali setiap putaran mencetak tanpa baris baru, println. Setelah selesai, println membuat baris baru, hasilnya 10 bintang. Metode kedua, cetak atau char karakter dengan parameter. For cetak atau char karakter ini for int i sama dengan 0, titik koma i lebih besar dari 10, titik koma i plus buka kurung kurawal, sistem out print atau karakter buka tutup kurung kurawal, dan sistem out println buka kurung kurawal. Penjelasannya itu nama metode sama, yaitu cetak, dan bedanya metode ini punya parameter char karakter. Fungsi metodenya itu untuk mengulang 10 kali, mencetak karakter yang diberikan pada parameter. Setelah selesai, pindah ke baris baru. Jika dipanggil dengan bintang, maka hasilnya bintang-bintang atau sama dengan 10 tanda pagar. Selanjutnya inilah yang disebut polymorphism atau overloading. Program ini menggunakan metode overloading, yaitu dua metode namanya sama, parameternya berbeda. Kemudian Java akan memilih metode yang benar berdasarkan parameter yang diberikan saat memanggilnya. Metode utama main, public static void main string args polymorphism, p sama dengan new polymorphism. P atau cetak garis miring 2 panggil metode pertama, dan p cetak pagar garis miring 2 panggil metode kedua, tutup kurung kurawal. Dan penjelasannya itu main adalah titik masuk program atau program dimulai dari sini. Sedangkan polymorphism p adalah p sama dengan new polymorphism. Membuat objek dari atas polymorphism, objek disimpan dalam variabel p. Lalu ada dua pemanggilan metode, yaitu p atau cetak. Ini untuk memanggil metode pertama atau mencetak 10 bintang. Kemudian p cetak bintang memanggil metode kedua atau mencetak 10 tanda pagar. Kemudian ada hasil output ketika program dijalankan. Outputnya adalah bintang dan pagar sebanyak 10 kali. Selanjutnya pada halaman 8, pertama, penjelasan kelas singa. Public kelas singa membuat kelas bernama singa. Public artinya kelas ini bisa digunakan oleh kelas lain. Void makan, sistem out println atau dalam kurung singa makan, tutup kurung kurawal. Metode bernama makan tidak punya parameter, ketika dipanggil mencetak teks singa makan. Kemudian ada void berburu, sistem out println dalam kurung singa berburu dan tutup kurung kurawal, yaitu metode bernama berburu, mencetak teks singa berburu. Jadi kesimpulan di atas yaitu kelas singa menggambarkan hewan singa yang bisa makan dan berburu. Selanjutnya penjelasan kelas harimau. Public kelas harimau membuat kelas bernama harimau atau void makan, sistem out println buka kurung harimau makan dan tutup kurung kurawal. Metode makan mencetak harimau makan, kemudian void berburu, sistem out println dalam kurung harimau berburu, tutup kurung kurawal. Metode berburu mencetak kalimat harimau berburu. Jadi kesimpulannya adalah kelas harimau memiliki kemampuan yang sama seperti singa, tapi dengan kalimat berbeda. Lanjut di bagian ketiga, penjelasan kelas poli 1 atau program utama. Public kelas poli 1, kelas tempat program dijalankan, isinya dan metode main dan dua metode coba. Metode coba yang menerima singa, static void coba dalam kurung singa x tutup kurung dan buka kurung kurawal, x titik makan, kemudian x titik berburu. Static void coba dalam kurung singa x, metode bernama coba menerima objek singa sebagai parameter. X makan sama dengan memanggil metode makan milik objek singa. Sedangkan x berburu sama dengan memanggil metode berburu milik objek singa. Kemudian kalau kita memanggil coba atau singa objek, maka yang keluar singa makan dan singa berburu. Kemudian ada juga metode coba yang menerima harimau, static void coba dalam kurung harimau x tutup kurung, yaitu x titik makan dan x titik berburu tutup kurung kurawal. Ini metode coba juga, tetapi parameternya harimau. Ketika dipanggil, ia akan menjalankan harimau makan dan menjalankan harimau berburu. Kalau kita memanggil coba atau harimau objek, maka yang keluar harimau makan, harimau berburu. Terus kenapa boleh ada dua metode dengan nama yang sama? Karena keduanya memiliki parameter berbeda. Ini disebut metode overloading. Selanjutnya, ada juga kepada metode main. Program berjalan di sini public static void main strings args awal program. Semua eksekusi dimulai dari sini.
Singa S sama dengan neo singa membawa objek baru dari kelas singa disimpan dalam variabel S, dan harimau H sama dengan neo harimau untuk membuat objek harimau disimpan dalam variabel H. Kemudian coba dalam kurung S yaitu untuk memanggil metode coba yang menerima objek singa. Karena S adalah singa, maka yang dijalankan adalah singa makan, singa berburu. Sedangkan coba atau dalam kurung H yaitu memanggil metode coba yang menerima objek harimau akan mencetak harimau makan, harimau berburu. Tutup kurung kurawal. Kemudian penutup metode utama dan penutup kelas. Selanjutnya pada halaman 10, kelas yang pertama ada kelas hewan. Publik kelas hewan buka kurung kurawal, void makan, sistem out perintalan dalam kurung hewan makan, tutup kurung kurawal. Void berburu, sistem out perintalan hewan berburu. Penjelasan penjelasannya yaitu publik kelas hewan mendefinisikan sebuah kelas bernama hewan. Ini akan menjadi superkelas atau kelas induk untuk hewan-hewan lainnya. Kemudian void makan, metode ini mencetak tulisan hewan makan. Metode ini akan diwarisi dan di-override oleh kelas turunan. Void berburu sama seperti sebelumnya tetapi mencetak kalimat hewan berburu. Intinya, kelas hewan memberikan perilaku dasar untuk hewan makan dan berburu. Kemudian ada juga yang kedua, kelas singa. Public kelas singa extends hewan buka kurung kurawal, override void makan, sistem out perintalan dalam kurung singa makan, tutup kurung kurawal. Dan override void berburu, sistem out perintalan dalam kurung singa berburu, tutup kurung. Penjelasannya ada juga yaitu public kelas singa extend hewan. Kelas singa adalah kelas turunan atau subkelas dari hewan. Ini berarti singa mewarisi semua metode hewan, dan ada override. Anotasi ini berarti metode di bawahnya menggantikan atau mengoverride metode dengan nama sama dari kelas hewan. Void makan dan void berburu, keduanya mencetak perilaku khusus singa. Jadi intinya singa tetap hewan tapi cara makan dan berburunya berbeda. Jadi ia mengganti metode bawaan hewan. Kemudian lanjut ada di nomor 3, kelas harimau. Public kelas harimau extend hewan, override void makan, sistem out perintalan buka kurung harimau makan dan tutup kurung. Kemudian ada override void berburu, sistem out perintalan dalam kurung harimau berburu dan tutup kurung kurawal. Penjelasannya itu hampir sama seperti kelas singa. Harimau adalah subkelas dari hewan. Ia mengoverride metode makan dan berburu dengan versinya sendiri. Intinya, setiap hewan memiliki cara makan dan berburu yang unik sehingga metodenya diganti. Selanjutnya di nomor 4 ada kelas poli 2. Public kelas poli 2 buka kurung kurawal, static void coba atau dalam kurung hewan X titik makan dan X titik berburu, tutup kurung kurawal. Public static void minds things arcs, hewan S sama dengan neo singa dan hewan H sama dengan neo harimau. Coba dalam kurung S, coba dalam kurung H, tutup kurung kurawal. Penjelasannya yaitu static void coba dalam kurung hewan X. Metode ini menerima sebuah objek hewan, kemudian memanggil X makan dan X berburu. Yang dipanggil adalah versi metode dari objek sebenarnya, bukan dari tipe variabel main. Hewan S sama dengan neo singa. Variabelnya biar tipe hewan, tetapi objeknya adalah singa. Dan sedangkan hewan H sama dengan neo harimau, sama variabel hewan tetapi objek harimau. Coba S untuk memanggil makan dan berburu versi singanya, coba H memanggil makan dan berburu versi harimau. Kemudian ada output singa makan, singa berburu, harimau makan, dan harimau berburu. Lanjut ada di nomor 5, kelas poli 3. Public kelas poli 3 static void coba dalam kurung hewan X atau X titik makan dan X titik berburu, tutup kurung kurawal. Public static void mind strings arcs hewan sama dengan neo singa atau neo harimau. Coba buka kurung hewan 0 tutup kurung dan coba buka kurung hewan 1 dan tutup kurung. Penjelasannya itu sama seperti poli 2, tapi sekarang menggunakan array. Hewan atau HWN sama dengan neo singa atau neo harimau. Membuat array yang berisi objek singa dan harimau. Tipe array adalah hewan, tapi isinya objek subclass. Dan terakhir halaman 14, yang pertama ada kelas manusia. Public kelas manusia buka kurung kurawal, public void bernafas. Sistem out perintalan dalam kurung bernafas. Kemudian tutup kurung kurawal. Penjelasannya yaitu public kelas manusia membuat kelas bernama manusia. Public void bernafas, metode ini mencetak tulisan bernafas. Semua manusia pasti bisa bernafas. Maka ini perilaku dasar. Intinya kelas manusia hanya punya satu kemampuan dasar yaitu bernapas. Lanjut ke nomor 2, ada interface dosen. Public interface dosen void mengajar yaitu penjelasannya interface adalah kontrak atau kemampuan, bukan kelas, tidak punya isi metode. Void mengajar, setiap objek yang menjadi dosen wajib membuat isi metode ini. Interface sama dengan daftar kemampuan yang harus dimiliki suatu objek. Kemudian nomor 3, interface petani. Public interface petani yaitu void petani. Penjelasannya sama seperti interface dosen, menyatakan kemampuan baru sama dengan petani. Kalau kelas mengimplementasikan petani, maka wajib punya metode bertani. Kemudian nomor 4, kelas manusia super. Public kelas manusia super extends manusia
implements dosen atau petani. Extends manusia, artinya manusia super adalah turunan dari manusia, maka dia mewarisi kemampuan bernafas. Implements dosen sama dengan petani, artinya manusia super memiliki dua kemampuan tambahan. Kemampuan dosen harus punya mengajar, dan kemampuan petani harus punya bertani. Jadi manusia super sama dengan manusia yang bisa mengajar dan bertani. Isi metodenya yaitu override public void bertani, sistem out perantalan dalam kurung bertani dan tutup kurung kurawal. Kemudian override public void mengajar, sistem out perantalan buka kurung dan mengajar, tutup kurung kurawal. Dan penjelasannya yaitu override menandakan bahwa metode tersebut mengisi atau mengimplementasikan metode yang didefinisikan di interface. Public void bertani, mencetak bertani. Public void mengajar, mencetak mengajar. Manusia super adalah memenuhi semua kewajiban interface-nya. Kemudian ada yang kelima, kelas main memplace. Public class main memplace ini adalah kelas yang berisi metode main, tempat program dijalankan. Metode 1, static void coba dosen D mengajar. Penjelasannya yaitu metode ini menerima parameter bertipe dosen, artinya hanya objek yang punya kemampuan mengajar yang boleh masuk, lalu memanggil D mengajar. Hanya objek yang mengimplementasikan interface dosen yang bisa masuk ke sini. Kemudian ada metode kedua, static void coba petani D bertani, menerima objek bertipe petani atau memanggil bertani. Hanya objek yang mengimplementasikan interface petani yang bisa masuk. Kemudian ada metode ketiga, static void coba manusia, buka kurung, dalam kurung, manusia D bernafas, yaitu menerima objek bertipe manusia atau memanggil bernafas. Hanya objek yang merupakan manusia atau subkelas manusia yang bisa masuk. Kemudian nomor 6, metode main, tempat program berjalan, public static void main strings args, manusia super Andi sama dengan Neo atau manusia super. Penjelasannya itu membuat objek bernama Andi dari kelas manusia super. Karena manusia super adalah manusia bisa bernapas, implements dosen dan bisa mengajar, kemudian implements petani bisa bertani. Andi punya 3 kemampuan sekaligus. Pemanggilan metodenya coba dosen dalam kurung Andi untuk diproses sebagai dosen jadi mengajar. Coba petani dalam kurung Andi itu untuk diproses sebagai petani jadi bertani. Coba manusia Andi yaitu diproses sebagai manusia jadi bernafas. Sekian dari saya, kalau ada salah mohon dimaafkan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.